menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Salah satu kewenangan sebagai pemerintah pusat dalam urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah mengelola tenaga penyuluh PKB dan juga PLKB dalam hal ini yang berstatus pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan kepala nomor 6 tahun 2016. Alih kelola tenaga penyuluh PKB atau PLKB 2 tahun yang lalu kami jadikan momentum sebagai titik tolak untuk transformasi posisi tugas dan peran penyuluh KB dan PLKB. Seluruh regulasi dan juga upaya-upaya untuk memperkuat kualitas penyuluh KB kami telah siapkan. Kami pun terus melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Menpan RB juga memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh KB dan juga PLKB. Kami sampaikan kondisi kuantitas penyuluh KB saat ini memang kurang sesuai dengan yang tadi disampaikan Pak Deputi. Awalnya sejumlah 15.777 orang dialihkan dari pemerintah daerah kabupaten kota kepada BKKBN pusat. Saat ini jumlah tenaga penyuluh tersebut tersisa tinggal 13.987 orang, berkurang 1.790 dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Kami pun telah memproyeksikan dalam 5 tahun ke depan, jika tidak ada rekrutmen, maka jumlah tenaga penyuluh tersisa sekitar 9.076. Ini sangat tidak mencukupi dengan kondisi jumlah desa yang kurang lebih 81.000 di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, memang kami selalu mengusulkan untuk penambahan PNS dalam hal untuk keperluan penyuluh KB dan juga untuk PLKB atau petugas lapangan keluarga berencana. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa keberadaan PLKB non-PNS dalam penyuluh dan pelayan penggerak dan pembangunan program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana sangat membantu penyuluh KB atau PKB dan juga pemerintah daerah atau kabupaten dan kota tentunya. Berdasarkan laporan dan monitoring secara tugas dan peran dari PLKB non-PNS tidak jauh berbeda dengan penyuluh KB atau PLKB yang PNS, yaitu PLKB non-PNS memiliki wilayah binaan atau kelurahan. PLKB non-PNS menentukan pemberdayaan masyarakat dan keluarga agar masyarakat dan keluarga dapat terlayani dengan program Bangga Kencana. Hal yang membedakan hanyalah staf WN-nya saja. Tidak bermaksud mengurangi rasa hormat saya kepada para PKB yang PNS atau PLKB yang PNS, tetapi mereka yang non PNS ini sering rajin luar biasa, bahkan melebihi rajinnya daripada kita. Ini juga terjadi baik non PNS di lingkungan penyuluh maupun non PNS di lingkungan guru. Saya mohon izin Bapak Ibu Bupati, saya punya pengalaman 7 tahun menjabat Bupati di Kabupaten Probolinggo. Saya merasakan bahwa seperti itulah yang terjadi. Mereka yang honorer, mereka yang non PNS ini luar biasa. Diminta ini, minta itu, semua dia kerjakan dengan cepat. Inilah prestasi-prestasi teman-teman non PNS yang sungguh luar biasa. Kami sangat mencatat dan kami sangat menghargai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hal yang sudah BKKBN lakukan untuk memfasilitasi harap PLKB non PNS. Yang pertama, BKKBN terus membuat program-program peningkatan kapasitas atau kompetensi bagi PLKB non PNS dengan berbagai tema dan metode. Saya minta nanti pada kesempatan ini Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan juga Pengembangan Putiklat nanti di akhir sesi bisa diskusi dapat menyampaikan rencana program peningkatan kapasitas dan kompetensi PLKB non PNS ini. Yang kedua, PLKB non PNS termasuk sasaran pemerintah untuk pemberdayaan dalam bantuan operasional KB atau PUKB dan juga dana alokasi khusus atau DAK seperti misalkan pembelian kendaraan sepeda motor roda 2 dan juga
untuk antar menjemput aset dan juga telepon pintar. Ini juga kami peruntukkan untuk non-PNS. Oleh karena itu, kepala-kepala OPD, KB, dan juga dinas yang terkait, kami mohon dengan hormat bahwa pemberian kendaraan sepeda motor roda 2 bisa diperuntukkan untuk membantu PLK PNS dalam rangka melakukan kegiatan di daerah. Kami melihat beberapa rekan yang masih ada di kantor-kantor OPD KB, mungkin kondisinya kurang bagus, tetapi banyak PLKB non PNS yang dia sebetulnya kalau diberi merawat sendiri pun mau. Bahkan dia ada yang curhat ke saya bahwa saya sebetulnya kalau diberi yang tidak begitu sehat itu motornya kami juga mau Pak merawat meskipun belum dikasih biaya operasional perawatan. Inilah apa ya keluhan-keluhan dan dari hati nuraninya PLKB non PNS yang sering disampaikan kepada saya ketika saya ke lapangan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami mohon dengan hormat untuk kemudian bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, PLKB non PNS termasuk sasaran yang tadi dijelaskan dan juga kami mendapatkan perhatian secara khusus dari Komisi 9 DPR RI dan Kementerian terkait juga telah kami tindak lanjuti dengan surat yang kami tujukan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Menpan RB dan juga mendorong kepada penyedia sarana prasarana. Maksud saya beberapa waktu yang lalu Komisi 9 DPR RI meminta kepada kami BKKBN agar PLKB non PNS diberikan tambahan untuk kondisi pandemi ini untuk bisa diberikan sentuhan dana operasional dalam kegiatan di lapangan. Surat usulan formasi jabatan juga kami juga sudah sampaikan untuk penambahan formasi PNS atau P3K yang ditujukan kepada Menteri Menpan RB. Sudah kami lakukan sesuai dengan perhitungan beban kerja pada jabatan fungsional penyuluh KB. Dalam kesempatan ini kami perlu menyampaikan bahwa BKKBN membutuhkan 14.987 yang diprioritaskan pada jabatan fungsional penyuluh KB, rampil, mahir dan juga ahli pratama. Kami berpikir BKKB non PNS berpotensi mengisi kebutuhan tersebut baik melalui jalur PNS atau P3K karena memiliki pengalaman kerja sebagai penyuluh KB dan juga PLKB meskipun latar belakang pendidikan ilmunya mungkin tidak sesuai, tetapi mereka mempunyai pengalaman yang luar biasa. Kemudian juga BKKBN telah mengembangkan aplikasi, yaitu aplikasi kinerja untuk PLKB non PNS yang kita beri nama Eklok. Aplikasi Eklok ini kami kembangkan untuk memfasilitasi pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang memiliki media atau titik agar mereka memiliki media atau titik untuk membina, memantau dan mengukur kinerja PLKB non PNS karena PLKB non PNS sepenuhnya ada di bawah Bapak Ibu dari pemerintah daerah. Sebagai tenaga yang direkrut oleh pemerintah daerah, tentunya kami berharap aplikasi Eklok ini mampu memberikan gambaran kinerja bagi Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota dan juga stakeholder bahwa kontribusi PLKB non PNS ini sangat luar biasa untuk program dan pengembangan daerah. Saat ini aplikasi Eklok sedang disosialisasikan, diuji cobakan di Dinas Bidang Dalgub dan KB Kabupaten dan Kota. Semoga sistem ini dapat memenuhi harapan dan untuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah karena ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah. Yang terakhir, dalam rangka pandemi COVID-19 ini, BKP telah mengeluarkan kebijakan tentang pemanfaatan dana alokasi khusus non fisik dan bantuan operasional keluarga berencana BKP tahun anggaran 2020 untuk pencegahan dan atau penanganan COVID-19 dengan menjadikan PLKB non PNS sebagai penerima manfaat. Namun beberapa laporan banyak bupati atau wali kota yang belum menindaklanjuti. Oleh karena itu, kami melakukan dukungan DPR Komisi 9, kemudian kami bersurat
silahkan untuk melakukan kebijakan penggunaan anggaran tersebut agar bisa dari Kementerian Keuangan diantaranya sebagai berikut. Jadi teknik assessment ini kebutuhan diperlukan oleh pencegahan penyebaran COVID-19 dengan memperlukan persentase maksimal yang dapat digunakan untuk kegiatan itu dan berpedoman pada ketentuan yang non ASN agar tidak yang berlaku yang dapat digunakan untuk kegiatan tersebut dan berpedoman pada ketentuan pemberian honor bagi non ASN agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di lapangan. Nah, ini jawaban dari mereka. Intinya surat saya dijawab sehubungan dengan surat saudara nomor sekian tanggal 23 April 2020 hal sebagai dimaksud pada pokok surat dapat disampaikan bahwa kami mempersilahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk selanjutnya mengatur penambahan kegiatan pada menu BUKB terkait COVID-19 tersebut. Ini inti di awal jawaban surat tersebut. Oleh karena itu, kami mohon pada kepala daerah, Bapak Bupati, Wali Kota untuk bisa mempelajari dan mensikapi. Tentu saya sangat menghormati seperti apa kondisi keuangan di daerah masing-masing dan seperti apa regulasi tentang pemberian honor ketentuan tata cara. Tentu kami juga menghormati peraturan daerah yang ada. Namun demikian, ini adalah hal-hal yang memang juga kami upayakan dari pemerintah pusat yang memang berasal dari DPR, kemudian kami minta ketegasan dari Kementerian Keuangan, kemudian kami dari BKPN melaksanakan. Dan kami bersurat kepada Bapak Ibu dan Wali Kota. Tentu sekali lagi kami mendorong dan kami menghormati tata cara yang Bapak Ibu bisa lakukan di daerah masing-masing dalam rangka untuk menghargai dan menggerakkan, memotivasi teman-teman kita, jajaran kita dari PLKB non-PNS. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya fasilitasi pertemuan audiensi ini kami selenggarakan dimaksudkan untuk membahas peluang-peluang untuk PLKB non-PNS untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian. Kami berikan kesempatan juga kepada Ketua Forum Komunikasi PLKB non-PNS untuk menyampaikan nantinya harapan dan gambaran singkat tentang profil dari PLKB non-PNS. Kami mohon berkenan Bapak Ibu dan dari Kementerian Bidang PMK, dari Kementerian Dalam Negeri, juga dari Menpan RB, dan juga dari Kepegawaian Negara Republik Indonesia dapat memberikan informasi atau masukan strategi yang direkomendasikan bagi Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota dan juga kami di BKKBN agar kami bisa mengambil menggunakan potensi tenaga PLKB non-PNS sebagai penyuluh PLKB dan KB dan PLKB atau juga sebagai jabatan fungsional lainnya dengan status PNS atau minimal P3K ke depannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kepala dan tentu ini semakin kuat semangat dan langkah-langkah jadi